Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa di tahun ajaran baru. Anak-anak memulai pembelajaran dengan materi PKT. Nah, yaitu sikap tabah dan berdaya juang untuk mencapai keberhasilan hidup. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya dulu, apakah anak-anak sudah siap? Apakah anak-anak sudah sarapan, makan, atau minum? Nah, sebelum pembelajaran, anak-anak sudah harus makan ya, sudah harus sarapan, sudah harus minum. Nah, untuk membukanya, kita akan buka dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami akan belajar, sertailah dan dampingilah kami, semoga kami dapat belajar dengan baik dan dapat memahami materi yang diberikan oleh guru. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita serukan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Nah, sudah semangat? Nah, hari ini kita akan belajar PKT, yaitu sikap tabah dan berdaya juang. Apa itu sikap tabah dan apa itu sikap berdaya juang? Apakah anak-anak sudah tahu? Nah, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan sikap tabah dan berdaya juang untuk mencapai keberhasilan hidup di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, indikatornya 1.1 menunjukkan antusiasme apabila menerima tantangan baru, bertanya, bersorak, dan lain-lain. Nah, ini merupakan salah satu CC5+, yaitu celebration. Nah, bagaimana itu? Oke. Selanjutnya, nah, di sini Ibu memiliki pertanyaan. Apa sih arti sikap berdaya juang? Nah, apakah anak-anak tahu? Coba sekarang anak-anak pikirkan, apa ya itu berdaya juang sebelum Ibu memberikan materi kepada anak-anak. Setelah anak-anak memikirkan, nanti setelah Ibu memberikan materi, nah, apakah yang kalian pikirkan dan materi yang Ibu berikan itu sama? Nah, selain itu, yang kedua, apa sih arti sikap tabah? Nah, apa ya sikap berjuang itu apa? Sikap tabah itu apa? Kita akan belajar hal tersebut. Sebelumnya, Ibu akan mengajak kalian untuk membaca sebuah berita. Nah, berita ini Ibu ambil dari Kompas. Nah, tapi beritanya sudah tahun 2011. Nah, tapi dari berita ini kita dapat mengambil makna bagaimana itu berdaya juang dan sikap tabah. Nah, diperhatikan, nanti akan Ibu bacakan, anak-anak mendengarkan ya. Abdul Muhammad Rosid. Nah, tanpa diktat bisa raih IP 3,98. Tidak punya cukup uang untuk membeli buku diktat kuliah. Abdul Muhammad Rosid, 23 tahun, harus rajin meminjam buku temannya atau ke perpustakaan. Jangankan membeli buku, agar bisa kuliah saja, ia harus disumbang guru di sekolahnya. Uang sumbangan para guru itu kemudian dibayarkan sebagai uang pangkal masuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Sumbangan guru yang dikumpulkan pada 2007 itu pula lah yang selalu mendorongnya giat belajar. Rosid bercerita, ia sempat mengalami dilema melanjutkan pendidikan
atau menetap di desanya dan membantu orang tuanya yang bekerja sebagai buruh tani. Selepas lulus SMA Negeri 1 luar, terlebih penghasilan orang tuanya saat itu tidak lebih dari 400.000 sebulan. Jumlah yang jauh dari cukup untuk membuat seorang anak menempuh pendidikan. Namun, salah satu guru di sekolahnya, Eman atau merasa itu tuh tidak baik. Nah, bila anak didiknya tidak meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Alasannya, Rosid terbilang berotak ecer dengan prestasi juara 1 di sekolah dan memperoleh nilai 10 dalam ujian akhir nasional untuk mata pelajaran matematika. Sangat jarang orang di desa saya yang meneruskan pendidikan SMA, terlebih kuliah, karena memang sebagian besar mengalami kesulitan ekonomi, ujar Rosid saat paan akrabnya kepada Harian Jogja. Ia menceritakan kisah 4 tahun lalu. Pengalamannya cukup berliku untuk menyandang status mahasiswa. Bahkan tidak pernah terbesit dalam benaknya sewaktu di bangku SMA untuk meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi. Guru bimbingan konselinglah yang mendorong Rosid mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru dan mendapatkan beasiswa masuk universitas. Kendala lain muncul setelah diterima, sebab beasiswa tidak sepenuhnya dapat menutupi uang masuk kuliah. Guru-guru sekolahnya pun mengumpulkan uang dari kocek masing-masing guna melihat anak didiknya dapat meraih masa depan cemerlang. Terkumpulnya sumbangan dari para guru membuatnya bernafas lega. Sebelumnya, Rosid juga terpaksa meminjam uang dari temannya untuk menutupi uang pangkal masuk kuliah. Saya meminta keringanan biaya, mengingat uang saya yang miliki pas-pasan. Namun, pihak universitas tidak mengabulkannya. Sebagai gantinya, universitas memberikan saya kesempatan untuk mengangsur biaya pendidikan, urainya. Jadilah laki-laki yang ibunya bekerja sebagai pembuat gula kelapa ini tercatat sebagai mahasiswa angkatan 2007, jurusan pendidikan matematika, ungkapnya. Dipilih karena ia merasa akrab dengan istilah matematika daripada nama jurusan lainnya. Maklum saya hidup di desa yang kurang informasi pendidikan, ucap laki-laki pemalu ini. Jarak Muntilan Jogja yang tidak mungkin ditempuh setiap hari membuat Rosid memutuskan menerima ajakan seorang temannya untuk tinggal di masjid sejak perkuliahan dimulai. Menjadikan masjid sebagai tempat tinggal bukanlah hal yang mudah bagi laki-laki kelahiran 23 tahun yang lalu ini. Sebabnya sederhana, dia merasa tidak seperti teman-teman yang lain. Tidak pintar ilmu agama karena bukan jebolan pondok pesantren. Namun, selama setahun, dia terus bertahan dan belajar banyak. Mulai dari mengumandangkan azan, iqomah, dan terkadang menjadi imam sholat. Bukan tanpa alasan dirinya menumpang hidup di sana. Di antara aktivitas menjaga masjid dan kepadatan kuliah, ia mampu meraih IP semester awal 3,98. Bukan menjadi sesuatu yang mewah baginya, sehingga ia lebih kerap meminjam buku pelajaran dari perpustakaan dan teman-temannya. Karena buku pinjam, maka saya tidak bisa berlama-lama membaca. Sekali membaca, saya harus dapat memahami agar buku tersebut cepat dikembalikan, kenangnya.
Prestasinya tidak berhenti pada perolehan IP tinggi. Ia juga berhasil meloloskan karya ilmiah ke tingkat universitas berjudul Pelepah Pisang sebagai media pembelajaran matematika. Pelepah pisang menurutnya bisa digunakan mengajar geometri. Saat ini, laki-laki yang berulang tahun 26 Februari ini sedang menyelesaikan tugas akhirnya dan ia selalu mengingatkan tanpa terkesan menguraikan manfaat waktu dan fasilitas yang ada dengan baik-baiknya, sehingga tidak terjadi penyesalan di masa yang akan datang. Salah satu teman sekelasnya di awal kuliah, Ervinta Sriningdewi, menuturkan, Rosid seorang yang aktif di kelas. Dia memiliki catatan perkuliahan yang berbeda dengan mahasiswa lain. Jika mahasiswa lain mencatat sama persis dengan dosen, maka Rosid mencatat apa yang dimaksud dosen, terangnya. Menurutnya, Rosid adalah sosok yang low profile dan tidak ngoyo. Dia jarang menunjukkan kepintarannya di depan teman-temannya karena dia tidak mau dianggap keminter atau sok pintar. Laki-laki ini selalu berusaha terlihat sama dengan teman-teman yang lain dan sangat tidak suka dikasihani. Nah, itu adalah berita dari Kompas Jogja, wartawan harian Jogja. Nah, setelah anak mendengarkan berita tadi, bagaimana perasaannya? Apa yang bisa didapat? Nah, Rosid ini adalah anak dari kedua orang tuanya yang bekerja sebagai petani. Nah, penghasilan orang tuanya hanya mencapai 400.000. Tetapi Rosid ini memiliki kepintaran. Dia pintar, nilainya bagus, dan dia mau belajar dan berusaha. Nah, dari berita tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa meskipun Rosid ini terbilang anak yang tidak memiliki uang atau penghasilan orang tuanya di bawah, dia masih tekun. Daya juangnya sangat tinggi. Dia mau berusaha tetap belajar untuk mencapai cita-citanya, supaya dia bisa kuliah dan bisa lulus. Dan dia juga tabahnya bagaimana? Meskipun uangnya pas-pasan, dia juga sampai mau tinggal di masjid demi mencukupi kebutuhannya, supaya dia tidak kejauhan jalannya, dia mau tinggal di masjid. Nah, itu merupakan sikap tabah yang dimiliki Rosid. Nah, dari cerita tersebut, apakah anak-anak sudah tahu apa sih daya juang yang dimiliki oleh Rosid? Apa sih sikap tabah yang dimiliki Rosid? Nah, kalau belum paham, bisa dibaca lagi. Kegigihan apa yang dimiliki Rosid sampai Rosid memiliki nilai IP tinggi, yaitu 3,98. Nah, dia juga mau meminjam buku, tidak malu. Meminjam buku langsung dibaca. Nah, karena dia tahu hanya meminjam, dan jadi tidak bisa lama-lama. Berbeda jika kita memiliki buku sendiri. Kita bisa membaca dengan leluasa, mau kapanpun dan dimanapun. Tetapi Rosid ini hanya meminjam, jadi dia harus mengembalikan dengan cepat. Ketika sudah dipinjam, dia dengan gigihnya, dengan semangatnya, dengan daya juangnya, langsung dibaca dan dipahami. Oke? Nah, kisah mahasiswa bernama Abdul Muhammad Rosid yang kuliah di FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta ini memberi inspirasi kepada kita bahwa kemiskinan tidak boleh membuat orang harus putus sekolah. Nah, bagaimanapun caranya, pendidikan harus diupayakan terus berlanjut, karena hanya dengan pendidikanlah yang dapat dipercaya memutuskan rantai kemiskinan. Rasa haru timbul karena meskipun berasal dari keluarga petani miskin, namun kemiskinan tersebut tidak membuat mereka patah semangat. Rasa kagum muncul karena dengan kondisi yang serba prihatin tersebut, mereka ternyata mampu meraih prestasi tinggi.
Abdul Muhammad Rosid adalah pemuda miskin dari desa, namun mempunyai IP yang sangat tinggi, nyaris 4. Kalau di kuliah itu, IP 4 itu tuh sudah tinggi, sangat tinggi. Ya, kalau kita kan nilai 10 ya, nah, atau 100. Tapi kalau di kuliah itu IP, nah indeks prestasi 4 itu sudah sangat bagus, sama saja dengan 100. Nah, ini adalah sikap-sikap yang dapat kita contoh dari Rosid. Dia gigih, dia semangat, dia berdaya juang, dan juga tabah. Meskipun dia dari keluarga miskin, dia tetap semangat untuk belajar. Dan ditunjukkan dengan prestasinya, yaitu mendapatkan IP yang tinggi, nyaris 4. Nah, itu yang dapat kalian pelajari ya, dapat kalian tiru. Meskipun dari keluarga sederhana, tetap semangat belajar. Nah, apalagi anak-anak yang berkecukupan harus lebih semangat lagi untuk belajar, harus lebih berdaya juang dengan membaca buku, belajar. Oke? Selanjutnya, nah dari situ kita dapat mengetahui bahwa sikap berdaya juang adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan dan upaya secara maksimal dan mengatasi segala kesulitan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tadi tujuan Rosid adalah dia mau kuliah. Dia berjaya juang. Nah, dia berupaya dengan maksimal. Karena dia tidak memiliki uang untuk membeli buku, dia meminjam buku ke temannya atau kepada perpustakaan. Nah, dan tidak hanya itu, dia juga mau mengatasi segala kesulitannya. Karena uangnya menipis atau uangnya tidak cukup, dia mau tinggal di masjid. Nah, supaya meringankan pengeluarannya. Oke? Nah, selanjutnya, sikap tabah artinya tahan terhadap penderitaan atau keadaan yang tidak disenangi dengan berserah diri kepada penyelenggaraan ilahi. Nah, tadi di berita tadi juga tertulis jelas bahwa Rosid merasa tidak seperti anak-anak lain. Nah, karena dia bukan jebolan dari pesantren, dia berbeda. Nah, tapi dia mau belajar karena dia ingin tinggal di situ. Nah, dia tabah, dia mau berjuang. Meskipun tidak memiliki uang, dia tetap mau berusaha dan tidak malu. Nah, dari berita yang sudah dibaca, dari materi yang sudah Ibu berikan, Ibu akan mengajak kalian untuk merefleksikan. Nah, refleksi ini dikerjakan di buku. Ya, buku khusus PKT. Nanti anak-anak menyediakan buku tulis untuk tugas PKT. Nanti ada refleksi dan juga ada penugasannya. Silahkan dikerjakan di buku tersebut. Jika sudah dikerjakan, difotokan dan kirimkan kepada wali kelas masing-masing ya. Kelas 5A bersama dengan Pak Parjo, 5B bersama dengan Ibu Gita, 5C bersama dengan Ibu Rosa. Ibu Rita, oke? Nah, dikirimkan kepada wali kelas masing-masing. Refleksinya apa? Apakah saya memiliki daya juang dalam menghadapi kegiatan yang menjadi tanggung jawabku? Kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan dengan penuh daya juang? Jika saya tidak menerapkan daya juang, apakah akibat yang akan saya dapatkan? Nah, itu refleksinya. Refleksinya kalian menjawab pertanyaan yang sudah ada di sini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kalian jawab dengan bercerita. Oke, ditulis di buku. Oke, selanjutnya untuk penugasannya, ceritakan pengalamanmu bagaimana ketika kamu menerima tantangan baru. Bagaimanakah kamu mengupayakan agar tantangan itu dapat kamu selesaikan dengan baik. Nah, Ibu memberikan 2 tugas ya. Silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing khusus PKT. Setelah itu, difoto dan dikirimkan kepada wali kelas masing-masing. Nah, pembelajaran kita cukup sampai sini. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan kepada guru kelas masing-masing. Nah, kita tutup dengan berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Tuhan, semoga apa yang kami terima dapat kami pahami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kami akan mengerjakan aktivitas kami dan juga mengerjakan tugas. Semoga kami dapat mengerjakannya dengan baik dan dapat mendapat nilai baik. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tetap jaga kesehatan selalu dan juga patuhi protokol. Oke, kita tutup dengan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Oke, bye-bye. Selamat belajar.